Saya akan buka tanya jawab terutama untuk Pak Bupati yang sedang matek aji dan niat ingsun untuk dandani dan membangun seutuhnya, semoncer-moncernya, sebercahaya-bercahayanya seluruh Kabupaten Madiun. Setahu saya, setiap visi misi pemerintahan itu sumbernya 3. Yang pertama, ilmu-ilmu modern yang menyangkut kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan. 1. Itu ilmunya banyak sekali, di kampus-kampus bertebaran. Dan seluruh mekanisme demokrasi kita sebenarnya berpedoman terutama pada ilmu-ilmu modern dari Barat. Tapi yang kedua juga kita bisa belajar kepada ilmu-ilmu tradisi, belajar dari kearifan lokal, belajar dari yang tadi Mbah Geol menyebut pitutur leluhur. Dan sesungguhnya saya pribadi itu selalu menyesalkan terbangunnya Indonesia ini tidak merupakan terusannya mbah-mbah, tapi mengadopsi sesuatu yang baru dari Belanda, kemudian dari Eropa, kemudian dari Amerika, kemudian dari Cina. Dan kita mulai tidak menghargai milik kita sendiri. Saya sebenarnya menyiapkan satu konsep yang disebut punakawan. Jadi ASN itu punakawan. Itu banyak sekali temanya, banyak sekali rangkaian pemetaannya, tetapi saya kira tidak ada waktu malam hari ini kecuali nanti ada peluang yang memungkinkan saya untuk itu. Jadi kalau Anda belajar wayang, Anda tahu punakawan. Sekarang punakawan sudah tidak dipahami orang modern lagi. Punakawan disangka badut. Ada namanya punakawan, yang satunya ponokawan, sama sebenarnya. Itu dimulai dari Kerajaan Kediri ketika Empu Panuluh menulis buku Gatotkaca-sraya. Jadi waktu itu ada punakawan 3, yaitu Jurudyah, kemudian ada 2 lagi saya lupa namanya. Kemudian menjelang akhir Majapahit ada buku lagi, di buku saya coba catat ya, saya buka catatan, mohon izin ini. Jadi punakawan itu bukan badut, bukan pembantu. Kalau punakawan itu adalah teman di saat susah. Jadi Pak Bupati membutuhkan sahabat yang bisa berdiskusi dalam keadaan suka maupun duka. Dan sahabat yang paling utama adalah sing gelem ngancani awakmu pas susah. Nek sampean pas seneng akeh kanca gak gumun, tapi nek sampean pas susah tetap dari konco, dialah sahabat sejati. Itu bahasa Jawanya punakawan. Punakawan adalah sahabat ketika susah. Terus ponokawan, ponokawan ini lebih tinggi lagi. Pono itu artinya paham. Ponokawan artinya orang yang memahami keadaan, memahami pemerintahan, memahami rakyat, memahami segala macam. Dia menemani bupati, dia menemani raja, dia menemani pemimpin. Nah dia sendiri tidak punya ambisi menjadi pemimpin, tapi dia yang secara murni bisa menemukan ilmu-ilmu mengenai rakyat, yang dibutuhkan rakyat apa, yang kira-kira penting untuk rakyat apa, yang kira-kira belum urgen untuk rakyat apa, itu namanya ponokawan. Ya, ponokawan ini sangat dibutuhkan, dan Indonesia ini tidak punya ponokawan lagi. Jadi misalnya kalau diterjemahkan dalam konstitusi ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, itu ponokawan. Majelis Pemusatan Rakyat itu ponokawan sebenarnya, punokawan sebenarnya. Tapi kita tidak punya lagi. Kalau saya pakai terminologi Jawa, orang hidup itu pegang 3 alat, 1 pacul atau pisau, nomor 2 pegang pedang, nomor 3 pegang keris atau pusaka. Rakyat itu pegang pacul untuk bekerja mencari penghidupan. Terus rakyat membayar sejumlah orang untuk dikasih pedang agar menjaga kerjaannya rakyat supaya aman. Nah, pemegang pedang ini namanya pemerintah. Bupati, gubernur, lurah, presiden itu pemegang pedang. Pemegang pedang ini tidak perlu cari duit karena digaji sampai pensiun. Nah, sampean semua adalah pemegang pedang. Yang sekarang kita tidak punya adalah yang megang keris. Keris itu adalah kasepuan. Kasepuan itu artinya
harga diri bangsa kita itu ada pada pusaka itu. Makanya ada lagu Indonesia Pusaka. Tapi sekarang orang sudah tidak paham pusaka. Indonesia Raya tidak punya keris lagi, tidak ada kewibawaan lagi, tidak ada orang tua yang dihormati lagi. Karena sekarang banyak orang tua, makin tua dia makin tidak bisa memiliki keris. Ngomongnya ngawur, ya toh, saya tua, saya sembrono. Jadi dia tidak merupakan lambang dari pusakanya bangsa dan negara. Nah ini kalau pakai terminologi yang paling sederhana. Saya kembalikan ke Ponokawan. Ketika Sunan Kalijogo, Ponokawan dikembangkan berdasarkan wacana Islam. Jadi ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Salah satu tafsirnya Semar itu kalau dari bahasa Kawi atau Sangsekerta itu dari kata samara. Samara itu artinya gendang. Ya, bersegeralah. Sunan Kalijogo mengambil dari surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 133. Nanti tolong dibacakan, tapi sekarang kita beri kesempatan untuk tanya jawab dulu. Tapi saya jelaskan, Semar itu adalah orang yang selalu mengingatkan Anda untuk segera bertobat kepada Allah. Loh, duwe salah apa? Loh, masa sampean gak duwe salah? Posisi terutama, terpenting manusia kepada Allah adalah istighfar. Gitu ya. Kalau Anda sudah, jadi kalimat thayyibah yang paling relevan bagi setiap manusia adalah astagfirullah. Karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan-kekurangan. Maka Semar artinya bersegeralah bertobat kepada Tuhan. Kok mendadak bersegeralah ngopo? Loh, kan Anda tidak punya hitungan waktu. Kalau sepak bola masih menit 15 tidak usah tergesa-gesa. Toh masih 90 menit. Tapi kalau hidup Anda masih berapa lama? Sampean kira-kira mati tahun piro? Mungkin tidak besok pagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali wasari'u ila magfiratin, bersegeralah bertobat kepada Allah. Kalau Anda tiap hari istighfar sebanyak-banyaknya, maka Anda akan dimurai oleh Allah, diberi petunjuk, diberi jalan, diberi kekuatan, dan diberi perlindungan kalau ada apa-apa. Kalau Anda selalu beristighfar, salah kaya ngopoki dilindungi oleh Allah. Kesalahan bisa menjadi rezeki. Gampangan yang ngono. Jadi misalnya ada kalimat dari Al-Quran, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kalau Pak Bupati berniat baik, hatinya suci dan cintanya benar-benar kepada penduduknya, nanti kalau dia dijahati orang, dilempari api, dilempari sesuatu yang mencelakakan, maka malaikat akan mengambil alih api dan celaka itu, kemudian malaikat mentransformasi atau merubah api itu menjadi cahaya. Akan merubah sesuatu yang mencelakakan itu menjadi rezeki bagi beliau. Jadi salah satu wirid yang lain adalah dengan hati suci, dengan niat yang baik kepada rakyat, kita selalu membaca wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kowe arep gawe hoak kaya ngopo, kowe arep suudzon kaya ngopo, kowe arep ngerasane aku kaya ngopo, memfitnah aku kaya ngopo, oleh malaikat akan dirubah menjadi kebaikan dan berkah ketika sampai kepada aku. Ya, ini alangkah indahnya kalau kita baca terus. Saya sampai hari ini membaca itu sejak saya kecil, supaya Allah melindungi saya, karena saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Anda tahu, ada ribuan omongan saya di YouTube, dan itu semua tidak terkontrol. Sing upload ya mbuh sapa, ono sing dipotong-potong, ono sing dipakai untuk menyerang orang, ya. Jadi tidak murni seperti yang saya katakan. Saya tidak bisa melindungi diri saya hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini tidak ada bahaya, tidak ada akibat apa-apa. Kenapa? Karena kita pakai kebijaksanaan. Aku tidak akan ngomong jancuk nek gak wis duluran temenan, gitu ya. Kalau Anda masih belum kenal benar, pakai kebijaksanaan seperti yang saya bilang tadi dan seterusnya ya. Jadi saya tidak mampu melindungi diri saya. Sekarang saya kembalikan ke Ponokawan sebelum tanya jawab. Nah, kalau dari bahasa Arab, Semar itu dari kata samar. Samar itu adalah buah dari kebajikan kita. Soliditas ASN Kabupaten Bandung akan menciptakan, akan memproduksi samar. Samar itu artinya buah kebaikan. Ada lagi dari wacana Jawa, Semar itu adalah Semoro Bumi. Semoro Bumi itu adalah iblis. Iblis adalah yang dulu bikin kerajaan selama 1000 tahun di bumi. Iblis itu dulu oleh Allah, karena iblis itu aslinya dia bergelar Kanzul Syekh Kanzul Jannah,
dia bendaharawan surga. Iblis itu oleh Allah diberi perkenan untuk rekreasi. Kamu dolan sana ke langit 6, dia kan tempatnya di langit 7, disuruh dolan 1000 tahun. Terus turun lagi 1000 tahun di langit ke-5, 1000 tahun di langit ke-4, ke-3, ke-2, begitu sampai di langit yang ada buminya, ya langit pertama. Iblis tidak mau kembali ke langit 7 karena sangat enak hidup di bumi ini. Dan ketika itu Iblis bertempat tinggal di Pulau Jawa. Karena tidak ada tempat yang enaknya melebihi Pulau Jawa. Sehingga kapal Nabi Nuh pun kayunya adalah kayu jati kuno yang hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ya kira-kira ya daerah-daerah dari Bluro, ya Ponorogo Selatan gitu ya. Jadi Nabi Nuh itu kelihatannya orang sini, kelihatannya ya maksudnya. Artinya kalau melihat logika sejarahnya tidak mungkin bikin kapal sebesar itu kalau kayunya bukan kayu jati kuno. Maka disebut kayu jati itu karena dia yang paling sejati. Maka disebut sekarang jati diri, itu artinya yang paling murni dari sesuatu hal itu namanya jati. Jadi dia bukan bernama kayu jati karena dia awet. Orang yang menanam kayu jati adalah orang yang tahu dia tidak bisa menikmatinya. Karena kayu jati yang baik itu umurnya 50 tahun paling tidak. Maka yang menanam jati pasti orang yang ikhlas, yang nanti ikhlas anak dan cucunya yang akan menikmati. Nah, manusia Jawa seharusnya adalah manusia sejati. Pak Bupati tidak hanya bikin program yang berguna untuk sekarang sampai 5 tahun. Kalau perlu ada program yang nanti dikenyam oleh masyarakat 25 tahun lagi dan seterusnya. Setiap presiden mestinya berpikirnya minimum 30 tahun ke depan. Tapi sekarang antar presiden royoan jasa, royoan tanda tangani prasastinya, kan begitu. Karena mereka berpikirnya tidak punya ponokawan dan tidak punya punokawan. Nah, Semoro bumi ini kemudian nyun sewu kita ceritain ini ya, sampean lak gurung ngalami ya waktu itu ya, gurung lahir ya. Aku waktu itu wis kene aku tonggone iblis. Jadi ketika iblis ada di sini, yaitu Kanjeng Semoro bumi ya. Anda kalau belajar wayang akan tahu itu. Itu menurut Serat Ambia, menurut babat tanah Jawi. Itu dulu Nabi Adam belum dibikin. Ya. Ketika Nabi Adam dibikin, kenapa iblis sampai akhirnya sekerasan di bumi? Karena aslinya dia tidak setuju pada ide Allah untuk menciptakan Adam, kan gitu. Untuk apa bikin manusia, ya Allah, wong kerjanya cuman menumpahkan darah dan merusak bumi dan seterusnya. Akhirnya yang disuruh mencari tanah liat untuk membuat badannya Adam adalah para malaikat juniornya iblis, yaitu Jibril, Mikael, Israfil, dan Israel. Jibril ke Pulau Jawa diusir sama iblis. Mikael kalah perang lawan iblis. Israfil kalah lawan iblis, tinggal Israel. Berhasil apa tidak njupuk tanah lempung di Jawa. Itu ceritanya. Nah, Israel belajar dari kekalahan senior-seniornya, tiga malaikat itu dia datang ke bumi. Jadi waktu itu keratonnya iblis gede banget. Saya kira kok Madiun itu punya keistimewaan dan kegagahan dan keberanian yang luar biasa. Katanya cek blasteran iblis katanya. Kok kendele nemen nih Pak ya? Kendele kok nemen ya, sampai gak ono raja-raja Jawa sing wani rene, kan gitu. Tapi ojo muring-muring engko kami tidak akan memilih M. Ainun Najib. Ngono. Gak ada aku guyon ya. Oke. Israel alaihissalam kesini, dia membawa malaikat yang namanya Salim. Terus Lem, pokok engko aku tak duel, pencak musuh iblis. Ya. Pas pokoknya aku harus ngalah karena dia sangat sakti, saya pasti kalah. Tapi saya tahan jangan sampai dia memperhatikan yang lain kecuali saya. Itu kan strateginya. Ketika saya duel sama iblis, Lem, kamu ambil tanah liat. Nah, kamu harus ambil tanah liat, terbang dan suit dari sana, kasih tanda bahwa kamu sudah berhasil mengambil tanah liat dari Madiun. Itu. Akhirnya Israel duel sama iblis. Ketika dia duel, Salim diam-diam ngambil lempung atau tanah liat, terbang
terus kasih kode kepada Israel. Begitu Salim sudah berhasil naik, si Israel kemudian juga melepaskan diri dari dari iblis, dan mereka bersama-sama berdua ke langit 7 melaporkan kepada Allah bahwa sudah mendapatkan tanah liat di bumi. Iblis gak iso apa-apa. Akhirnya dibikinlah Adam, gitu kan? Akhirnya jadilah kita semua. Nah, ketika Adam diturunkan ke bumi, di sini masih ada kerajaan iblis, kan gitu. Iki ceritane dawa, kapan-kapan nek Mak Yan mene tak ceritani wong Madiun jane turunan sapa. Sampai akhirnya kalau Jawa ada Aji Soko, ada Dewoto Jengkar, ada macam-macam, ya. Ada banyak sekali. Semua riwayat itu tidak diakui secara internasional. Semua sejarah dunia tidak pernah mengakui sejarah Jawa. Karena semua orang di dunia, terutama Yahudi, takut sama orang Jawa. Ya. Kenapa? Hebat-hebatnya Yahudi, dia hanyalah cucunya orang Jawa. Nah, muter lagi. Yahudi itu kan turunannya Nabi Ishak, jadi putune Nabi Ibrahim, betul enggak? Padahal Nabi Ibrahim itu putune wong Jawa. Nah, ngeluh toh? Jadi Israel ini serius, Mas. Serius, Israel itu enggak berani sama orang Jawa. Anda datang ke Tel Aviv. Tel Aviv itu ibu kota Israel, itu namanya Java Tel Aviv. Jadi Jawa itu idolanya orang Yahudi. Makanya enggak usah anti Yahudi, tapi harus pinter-pinter, sebab mereka itu penipu, dan Anda harus lebih penipu daripada orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu, musuh wong Jawa rawani, aku pinter ngapusi ning mbahku kaya luwe ampul yang ngapusi gitu. Itu sampai setan-setan saiki do dadi malaikat ning Jakarta kan gitu. Nah, itu ilmu itu sangat diketahui oleh mereka. Oke, saya akhiri begini. Anda semua ini adalah Semar sebenarnya. Semar itu orang yang menemani rakyat, orang yang memahamkan rakyat, orang yang bekerja untuk rakyat. Nah, kemudian ada, kalau bahasa Arab, Samarun, ya, kemudian Gareng itu dari khairon. Jadi nala khairon, nolo gareng. Nah, ini interpretasi ya, bukan aslinya ya. Sunan Kalijogo saya masih belum ketemu, sehingga saya belum konfirmasi janjane pripun, belum ketemu. Kapan ketemu tak kandani. Tapi pokoknya salah satu tafsirnya seperti itu, nala khairon. Kalau kamu bersegera tobat kepada Allah, kamu akan mendapatkan buah atau thamar, dan kamu akan mendapatkan kebaikan. Asalkan fatruk, petruk, ya, fatrukul bago, gitu ya. Tinggalkan yang jelek-jelek, tinggalkan yang maksiat-maksiat. Itu namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, Bapak sekalian, Anda tinggal pilih, Anda temukan diri Anda. Jangan terpukau pada pakaian orang, jangan terpukau pada identitas orang. Itu sudah dicontohkan oleh Punokawan. Siapa yang lebih sakti, Betara Guru apa Petruk? Anda tahu Petruk lebih sakti daripada Betara Guru. Betara Guru itu pernah dikejar-kejar Petruk sampai masuk ke Jumbleng dan dikurung oleh Petruk di situ. Jadi Semar adalah orang kecil seperti kita semua, tapi dia adalah dewa yang tertinggi. Jadi Sunan Kalijogo lah yang mengajarkan demokrasi siklikal, demokrasi yang tidak linier seperti sekarang. Karena demokrasi yang Anda alami sekarang tidak melibatkan selain manusia. Jin tidak dilibatkan, pohon tidak dilibatkan, hewan tidak dilibatkan. Padahal mereka juga penduduk Pulau Jawa, mereka juga penduduk bumi. Jin bahkan dimarah-marahi terus sama Ustadz, selalu diusir. Selalu diusir. Oh, kerasukan jin diusir, diwacakno 16 ayat. Akhirnya jin-jin itu mau marah tapi sungkan sama saya. Akhirnya ngelompok di tempat saya. Cak iki apa? Iki nek ngene terus iki tak sikat lho menungso nek ngene carane. Aku diusir-usir terus karepe piye? Wis ngene wae. Kuwi ora apa-apa iki. Ini adalah peradaban manusia yang paling pokok itu sekarang ini, saya bilang gitu. Terus kowe meneng wae ora apa sing kuwi sing penting kuwi karo aku, ora apa-apa. Saya akan kasih tahu mereka pelan-pelan. Maka kalau ada orang kerasukan, kalau ada orang urusan-urusan kayak gitu ke saya, itu saya tidak pernah marah kepada jinnya dan tidak pernah bertengkar melawan jinnya. Begitu saya datang, dia langsung, aduh cak nun, nggih monggo nggih kula tak lunga, langsung ngono iku. Itu. Atau kalau dia masih ngeyel karena masih kangen sama yang dirasukinya, tak cekel, ya kowe karo aku ya, le, mesake iki bocah iki lagi mulai nyambut gawe, wong lagi wae arep diterima PNS, mosok wis kok ganggu-ganggu. Saiki ya kowe lunga kowe bareng aku rasa ganggu bocah iki.
tak cekel cengele karo uteke ning kene iki terus tak sebul, akhirnya dia pergi. Saya bukan dukun, tapi saya bergaul akrab dengan semua umat manusia, dengan semua makhluk-makhluk Allah. Di Ma'iyah ada pedoman Bapak sekalian, menungso kuwi buncit. Buncit itu apa? Bungsu. Kakak kita langsung siapa? Kakak kita adalah binatang. Betul enggak? Sebelum ada kita ada binatang, sebelum ada binatang ada pohon-pohonan, sebelum ada pohon-pohonan ada alam semesta, sebelum ada alam semesta ada Nur Muhammad. Jadi barep kita adalah Nur Muhammad, itu kakak sulung, kemudian alam, kemudian pohon, kemudian binatang, kemudian manusia. Jadi sesuk nek ketemu asu disopo, Mas ajeng ten pundi gitu ya. Itu kalau negatifnya. Kalau positifnya, Pak Bupati, saya mohon izin ya, Anda sholat itu sebenarnya mewakili sholatnya seluruh makhluk Allah. Tidak hanya Anda, karena Anda khalifahnya, Anda ini imam di alam semesta. Rasulullah adalah penghulunya seluruh alam semesta, seluruh langit 7. Ya. Bukan hanya pemimpin di bumi, Rasulullah itu sudah ada sebelum semua yang lain ada. Maka kalau Anda sholat pas berdiri itu adalah Anda sholat bersama pohon-pohonan, berdiri menghadap ke langit yang tinggi. Kalau Anda mulai rukuk, itu adalah Anda sholat bersama binatang-binatang yang mulai berpikir dan punya perasaan dan punya ide untuk merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe wis sujud, itu berarti kowe wis latihan dadi menungso. Menungso yang baik adalah yang mau ikhlas meletakkan wajahnya di tempat yang paling bawah, pantatnya di tempat yang paling atas. Betul enggak? Sujud adalah wajahmu terbawah, pantatmu teratas, gitu ya. Maka sak ngentut-ngentute bokongmu ora diusapi, ora diresiki, sing diresiki tetep wudunya kan raine. Maka sing ngentut bokonge, tapi bokongnya ora diapa-apake karena dia derajatnya tinggi. Nah, wajahmu yang harus selalu diusap, yang harus selalu dibasuh, selalu dicuci. Itu salah satu filosofinya. Maka kalau Anda sudah bisa bersujud, gelem liwat keleke koncone, gelem raine dielek-elek gini ya toh, Anda tadi sudah berlatih menjadi manusia. ASN Anda nomor 1 adalah manusia, hamba Allah, khalifatullah. Jangan lupa, pegawai negeri atau ASN itu hanya identitas dan fungsi Anda, tapi diri Anda adalah manusia, diri Anda adalah hamba Allah, diri Anda adalah khalifatullah, gitu ya.